Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Apa judul kita saat ini? Masya Allah, panitia berikan kita amanah untuk menyampaikan tema saudaraku, ku ingin persaudaraan kita sampai ke surga. Indah sekali judulnya. Nah, kita teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalusal mu'minuna minan nar." Ketika kaum mukminin dibebaskan dari api neraka. Jadi mukmin itu ada yang langsung masuk surga, ada yang dicuci dulu dosanya dalam api neraka. Baik, mana ulangi, idza khalusal mu'minuna minan nar, ketika kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari neraka. Fa wallazi nafsi biyadihi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma minkum min ahadin bi asyaddi munasyadah lillah fi istiqsa'il haqq min ikhwanihim alladhina fin nar yawmal qiyamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih, sabda Nabi. Kalian semangat sekali untuk memperjuangkan hak. Kalian betul-betul semangat untuk memohon, memperjuangkan saudara-saudaranya yang berada di dalam api neraka pada hari kiamat. Jadi teman-teman kita melobi kepada Allah SWT yang sudah keluar dari api neraka. Yaqulun, mereka berkata, ya Rabbana, wahai Rabb kami, innahum kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Teman-teman kami yang masih ada dalam api neraka dahulu di dunia, mereka ini sholat bersama kita, bahkan kami sama-sama dalam satu masjid. Mereka teman kita di satu kompleks, satu wilayah, satu kota. Di bulan Ramadan kita juga buka bersama, bukber. Mereka juga sama-sama menjalankan ibadah itu, menahan lapar dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa yahujjun, mereka juga menjalankan ibadah haji. Ya Allah, di antara mereka ada yang hajinya reguler, ada yang ONH plus, ada yang visanya furoda. Mereka juga ikut berangkat haji. Perjuangkan oleh teman-teman ini, melobi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu lahum, Allah Subhanahu wa taala menjawab, akhriju man araftum,
keluarkan orang-orang yang kalian tahu. Keluarkan mereka yang kalian kenal. Fayukhrijuna khalqan katsira. Maka kaum mukmin ini, nah, mereka pun mengeluarkan banyak sahabat-sahabatnya. Qad ukhidatin nar ila nisfi saqi wa ila rukbatayhi. Sahabat-sahabat ini kemudian mengeluarkan kawan-kawannya dari api neraka yang mereka sudah sempat dibakar sampai ke petisnya. Wa ila rukbatayhi, sebagian kawan-kawannya sudah disengat oleh api neraka sampai ke pundaknya. Selamatkan. Tsumma yaqulun. Nah, setelah kaum mukminin ini mengeluarkan kawan-kawannya, mereka melapor kepada Allah. Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimma amartana bih. Ya Allah, Tuhan kami, orang-orang yang kau perintahkan kita untuk mengentaskan dari api neraka sudah tidak tersisa. Yang kita kenal sudah keluar semua, ya Allah. Mereka sudah bebas, mereka sudah selamat, mereka sudah terentaskan dari sengatan api neraka. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala masih berkata kepada kaum mukminin, akhriju man wajadtum fi qalbihi mithqala khairin min dinarin fa akhrijuh. Allah Subhanahu wa taala kembali berkata kepada mereka, coba kalian lihat lagi, coba kalian amati kembali. Ayo balik, kembali lagi. Keluarkanlah dari mereka yang masih memiliki iman mithqala dinar, walaupun seberat dinar. Dinar itu 4 gram seperempat. Nah, itu lihat. Keluarkan mereka yang kalian dapati, kalian tahu mereka orang-orang yang masih memiliki kebaikan, tentu dari kalangan ahlu tauhid, dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum mukminin. Ini gak berlaku bagi kaum musyrikin. Nah, keluarkan mereka yang dalam hatinya terdapat kebaikan mithqala dinar, walaupun seberat dinar, 4/4 gram emas. Fa yakhrujuna khalqan katsira, maka dikeluarkanlah lagi mereka dengan jumlah yang banyak. Keluarkan, dikeluarkan lagi. Tsumma yaqulun, setelah itu kembali di ujung hadis ini kaum mukminin memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana lam tadar fiha ahadan mimma amartana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kita sudah tidak meninggalkan seorang pun yang Engkau perintahkan untuk diintas. Selesai hadisnya. Kalau di dunia ini ada yang namanya hak, obilisi dan remisi yang dikeluarkan oleh kepala negara. Ya. Remisi itu apa? Nah, pengurangan masa pidana, nah, yang diberikan kepada napi yang punya kelakuan baik. Nah, pemotongan waktu. Kalau abolisi itu apa? Abolisi pemberhentian, pengampunan, pemberhentian proses hukum pidana. Proses hukum ini diberhentikan, stop sudah. Kalau remisi, setelah keluar keputusan dari pengadilan. Kalau abolisi, proses hukum masih berjalan atau belum keluar putusan akhir. Baik, kita kembali.
kalau di dunia ada hak abolisi, remisi kepala negara, ini dapat membebaskan seseorang dari tuntutan. Demikian juga di akhirat. Kelak sahabat-sahabat kita memiliki hak pertemanan, hakul ukhuwah. Teman-teman yang soleh memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membebaskan dari api neraka. Ini persahabatan abadi. Ini yang namanya persahabatan hakiki, yang namanya sejawat, yang namanya sahabat dekat. Pasti gak ingin pisah. Mau sejati kok. Gak akan mungkin dia untuk mau lepas dari sahabatnya. Maka perkawanan orang yang soleh akan berlanjut sampai di surga. Nas'alullah an nakuna min ahliha. Perkawanan orang yang soleh ini kekal di dalam surga. Oleh sebab itu Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, ma u'tiya 'abdun ba'dal islami ni'matan. Enggak ada nikmat setelah Islam yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Kata Umar, ma u'tiya 'abdun ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih. Gak ada nikmat yang lebih besar setelah agama Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang melainkan nikmat punya teman soleh, teman yang baik, sahabat yang memiliki akhlak terpuji, sahabat yang beradab, sahabat yang punya etika. فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُكُمْ وُدًّا مِنْ أَخِيهِ فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ. Kata Umar, kalau sudah kalian dapat orang yang seperti ini, kalau kalian sudah dapat teman yang seperti itu sifatnya, modelnya, ciri-cirinya, karakteristiknya, pegang dia. Kalau kalian sudah mendapatkan rasa kasih sayang dari teman tersebut, Masya Allah, teman seiman, seman-semanhaj, satu frekuensi, falyatamassa bih, pegang erat-erat dia. Ini nasihat siapa? Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Oleh sebab itu para ulama mereka memiliki nasihat, para ulama mereka menyampaikan petuah, para ulama memberikan wasiat agar kita senantiasa dekat dengan orang-orang as-salihun, dekat dengan para ulama, dekat dengan ahlul ilmi. Kata seorang tabi'in yang bernama Fudail ibn Iyad rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau menegaskan, nazarul mu'min ilal mu'min yajlu al-qalb. Nazarul mu'min ilal mu'min, pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain, duduk majlis satu dengan yang lain tersenyum, enggak ngurumpi bahas gosip, enggak, bahas dakwah, musyawarah, bukan kilawakol. Kata Fudail bin nadrul mu'min ilal mu'min, pandangan seorang mukmin kepada mukmin lainnya, yajlu al-qalb, dapat mengkilapkan hati. Hati itu bisa bersih. Masya Allah, liqaul ikhwah, pertemuan dengan saudara-saudara. Masya Allah, ana melihat antum, kita datang dari Jawa pengen mengenal gimana ikhwah Manado, walhamdulillah ternyata datang ikhwah Gorontalo. Ini nikmat di atas nikmat. Kata Fudail, yajrul qalb, mengilapkan hati.
membersihkan jiwa. Satu dengan yang lain berkisah bagaimana perjalanannya. Oh, ini bagian daripada jihad fisabilillah. Mereka melewati jam demi jam, tantangan demi tantangan. Ternyata saudara-saudara kita punya sifat sabar. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai apa? Salah satu ibrah, pelajaran, menambah iman. Masya Allah. Kata Fudhal bin Nadhrul mu'min ilal mu'min yajlul qalb, melihat seorang mukmin satu dengan yang lain mengkilapkan hati, menyucikan jiwa. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada teman soleh untuk ngasih kepada sahabatnya apa? Istilahnya apa? Syafaat. Ini keutamaan teman soleh, diasisi oleh Allah SWT. Monggo silakan. Ini syafaat. Keluarkan orang-orang yang kalian tahu. Rekom dari Allah SWT kepada mereka, teman-teman soleh, sebagai perantara untuk teman-teman yang lainnya, agar supaya mereka selamat, agar supaya mereka juga menjadi orang-orang yang beruntung dan sukses dunia akhirat. Tujuannya apa? Bareng ayo masuk surga, satu kompi, satu kelompok, sama-sama meletakkan kaki di sana, bisa kumpul kembali, menyaksikan, melihat, mendengar, merasakan nikmat abadi yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Oleh sebab itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, akthiru minal asdiqa'il mu'minin, perbanyak teman-teman mukmin. Istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Berarti penting bagi kita untuk selektif, tidak sembarangan cari teman. Kita pengen fadilah ini, kita menginginkan untuk apa? Termasuk di antara golongan yang masuk ke dalam surga dengan penuh rasa bahagia. Siapa yang enggak mau? Ini tujuan akhir dari umat manusia, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam apa? Surganya. Ini tujuan akhir dari semua umat manusia. Maka kata Hasan Al-Basri rahimahullah, perbanyak cari teman-teman yang baik. Maka ini ikhwan hafizakumullah, kenikmatan yang sangat besar, nikmatun azimah. Kalau di dunia ini sementara. Pertemanan di dunia terbatas. Kita semua akan mati. Kita semua akan wafat. Dan ini bukan akhir yang indah. Kalau saya masuk kuburan, setelah itu di padang mahsyar gak ada yang tahu satu dengan yang lain. Anak gak tahu dengan bapaknya, ibu gak tahu dengan suaminya. Setelah itu nafsi-nafsi. Pertemanan di dunia terbatas. Datang ajal, sudah selesai, terpotong. Nah, kecuali persahabatan dalam din, kecuali ukhuwah ad-diniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah manhajiyah, ukhuwah dalam agama, ukhuwah semanhaj, ukhuwah seakidah, ukhuwah di antara ahlu tauhid. Ini akan terus berlanjut pertemuan mereka pada hari kiamat biiznillah azza wa jalla, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala.
Antum semuanya sudah pernah mendengar insyaallah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang pemuda ini mendatangi Nabi, bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan sih hari kiamat ini muncul? Hari akhir ini kapan akan datang? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dibalas dengan pertanyaan. Hamba ini tanya, dijawab dengan pertanyaan oleh Nabi. Mada a'dadalah? Kamu ini datang kemari wahai pemuda, tanya kepadaku mengenai hari kiamat. Apa persiapan? Apa bekalmu menuju kepada hari akhir? Apa yang akan kamu bawa? Spontan pemuda ini mengatakan, la syai', kayaknya aku nggak punya apa-apa wahai Rasulullah, saya nggak banyak perbekalan. Illa anani uhibbullah wa rasul, pas saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Tentu di atas tauhid. Saya nggak punya tabungan amalan yang ya begitu dan begitu. Aku cuma cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menjawab, anta ma'aman ahbab, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cinta. Cinta dengan artis, ya siap-siap. Cinta dengan pemain bola yang digandrungi anak-anak muda zaman sekarang, kamarnya full poster, alarm disetel jam 2. Kenapa? Idolaku tampil malam ini. Klubnya kalah, bad mood, pagi harinya semua orang mau diajak tukaran, idolanya nggak menang. Anta ma'aman ahbab, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Hati-hati. Kata Anas, ma farihna bi syai'in farahna bi hadzal hadits. Saya tidak pernah bahagia melainkan kebahagiaan yang begitu besar kecuali dengan hadis ini. Gak ada kebahagiaan yang melebihi daripada kebahagiaanku ketika mendengar hadis Nabi SAW ini keluar dari lisan beliau melalui perantara pemuda itu. Maka kata Anas berikrar, Anas bersaksi, fa ana uhibbullah wa ana uhibbun nabi. Aku cinta Allah, aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar, sahabat. Dan aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Wa arju an akuna ma'hum, aku berharap dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama Nabi, dikumpulkan bersama As-Siddiq, dikumpulkan bersama Al-Faruq. Bihubbi iyahum, karena saya cinta kepada mereka. Nabi SAW sudah berkata, anta ma'aman ahbab, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Kata Anas, saya pengen kumpul lagi dengan mereka karena saya cinta kepada Nabi. Saya pengen kumpul dengan Abu Bakar karena saya cinta dengan beliau. Saya pengen melihat Umar karena saya cinta dengannya. Walau lam akun bimithli a'malihim, walaupun saya nggak mungkin menyamai amalannya, walaupun saya nggak mungkin menyamai level mereka, walaupun saya nggak akan bisa sampai pada titik derajatnya Abu Bakar dan Umar. Modalnya apa? Cinta, pertemanan yang baik. Tentu di atas sekali lagi tauhid, ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Ar-Rahman. Nah, maka inilah salah satu potret gemilang. Nah, kenyataan yang sangat indah. Inilah keelokan persahabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatuhul kiram ridwanullah alaihim ajmain.
Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Al-ukhuwah, persaudaraan, wal hubbu billah, yang dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, adalah minhatun qudsiyah, anugerah suci. Al-ukhuwah wa isyraqatun rabbaniyah, cahaya rabbani, yakdzibuha Allah fi qulubil mukhlisin, yang mana cahaya ini Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati orang-orang yang tulus di antara hamba-hambanya. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini cahaya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati hamba-hambanya yang penuh dengan keikhlasan. Oleh sebab itu, fadhailul ukhuwah akthar min an tu'addu wa tuhsa. Keutamaan ukhuwah imaniyah, persaudaraan di atas iman dan Islam, ini sangat banyak dan tidak bisa dihitung. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita terlebih dahulu akan menyebutkan setidaknya 3 keutamaan daripada persaudaraan. Keutamaan yang pertama, al-fadilah al-ula ala manabir min nurin yaumal qiyamah. Persaudaraan ini mereka akan berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya kelak pada hari kiamat. Nah, ada manabir min nur yaumul qiyamah, mereka akan berada di atas tempat bercahaya kelak pada hari kiamat. Semua orang akan melihat, semua orang akan tahu, masya Allah, cahaya ini ukhuwah, cahaya ini imannya, cahaya ini shadaqah manhajiyah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna min ibadillah la unasan ma humul anbiya wa la syuhada. Nabi sallallahu bersabda, ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala beberapa orang, ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala manusia, mereka bukan nabi juga bukan para syuhada. Laisa bil anbiya wala bisyuhada. Mereka bukan nabi juga bukan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah. Tapi para nabi, tapi para syuhada iri melihat mereka. Luar biasa. Sekali berrasul, sekali berpala nabi, orang-orang yang mati syahid ini malah iri dengan manusia-manusia ini. Mereka bukan rasul, mereka bukan nabi, manusia biasa. Tapi para anbiya, para syuhada iri yang baik. Bimakanihim minallahi ta'ala, karena kedudukan mereka dengan Allah, karena dekatnya mereka dengan Rabbul Alamin, dekatnya mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, qalu ya Rasulullah tukhbiruna manhum. Sahabat, orang yang paling semangat, wahai Nabi SAW, sampaikan kepada kami, siapa mereka? Siapa manusia-manusia ini? Apa amalannya? Kok sampai diirikan oleh para nabi? Kok sampai diirikan oleh orang-orang yang syahid? Pengen tahu, berharap mudah-mudahan kita seperti itu. Nabi SAW bersabda, hum qaumun tahabbu bi rauhillahi ala ghairi arhamin wala amwal. Masya Allah. Nabi SAW menjawab, mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala ala ghairi arham, padahal gak ada ikatan kerabat. Bapaknya lain, ibunya lain, gak keluar dari rahim yang sama. Bahkan ini dari timur, ini dari barat, utara, yang ini selatan, bahkan ini dari satu negeri, yang itu negeri yang lain.
Gak ada hubungan, gak ada ikatan darah, gak ada ikatan nasab. Tahabbu bi ruhillah, mereka ini bertemu dan mereka ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala ala ghairi arham. Mereka bukan famili. Wala amwal bainahum, tanpa ada ikatan harta. Kecintaan mereka bukan karena partner, kerjasama ngasih keuntungan per bulan. Kecintaan apa? Steril, gak ada kepentingan apapun melainkan cinta karena Allah. Gak ada karena pertukaran fulus harta. Wallahi, sabda Nabi SAW, inna wujuhahum lanur, wajah-wajah mereka bersinar. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wa innahum la'ala nur, mereka berada di atas cahaya, wajah bersinar berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khaban nas, mereka tidak takut di saat umat manusia takut. Punya iman. Mereka paham janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau katanya orang sekarang degengan apa? Pusat. Degengan pusat. La yakhafuna idza khaban nas, mereka enggak takut di saat umat manusia hiruk pikuk. Enggak peduli. Wala yahzanun idza hazinan nas, dan mereka tidak bersedih di saat umat manusia gundah gelana. Ada cobaan, sabar, kasih nikmat syukur. Kurang apa? Ini mereka umat manusia cinta karena Allah Subhanahu wa taala, di atas keimanan, di atas ketakwaan. Manusia mau rubah, dia tetap di atas jalan. Manusia mau sumpah, dia tetap berada di atas kenikmatan ini. Fadilah yang kedua, antadzuqa halawatal iman, mereka akan mendapatkan manisnya iman. Iman ini ada rasanya, lebih enak daripada vanila, lebih enak daripada stroberi, lebih enak daripada coklat yang mahal. Nah, manis yang tidak akan mendatangkan penyakit, nggak kenal diabetes, manisnya aman. Antadzuqa halawatal iman, Anda akan merasakan lezatnya keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yajida ta'mal iman, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang mau merasakan keimanan, falyuhib al-mar'a la yuhibbu illallah, hendaknya dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintai dia kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Disebut lagi oleh Nabi SAW sekian hadis-hadis ini. Apalagi zaman sekarang, ikhwani afidakumullah, persahabatan yang betul-betul bersih sulit untuk didapat. Karena kenapa? Syaitan selalu menggoda mereka supaya ini porak-poranda, hancur lebur. Senantiasa ditegaskan oleh Nabi SAW. Fadilah yang kedua, Anda akan merasakan nikmatnya keimanan. Dengan apa? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala, kepada teman, kepada kawan, kepada saudara. Nah, oleh sebab itu ikhwani fillah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengucapkan, inna fid dunya la jannatun, di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah, yang enggak masuk surga ning donya ra bakal mlebu donyane sing kuwasa. Nah, coba translate.
Di dunia ini ada surga. Yang tidak masuk surganya dunia, dia tidak akan masuk surganya Allah. Kalau dia tidak masuk surga di dunia, dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat. Ini surganya dunia, halawatul iman, lezatnya keimanan, ya, ketenangan batin, kebahagiaan di atas ilmu, kenikmatan di atas ketaatan, halawah, rasa manis. Ini surga dunia. Ya mungkin sekali lagi sudah pernah kita sampaikan kajian-kajian sebelumnya, mungkin gak akan dirasakan oleh orang-orang yang berada di atas istana yang tidur dengan mutiara, emas dan perak. Kata Ibrahim ibn Adham rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk." Kalau seandainya para raja tahu, dan kalau seandainya para pangeran tahu, raja dan anak-anaknya raja, mana nufi, apa yang kita rasakan, kata Ibrahim bin Adham, fakir, orang zuhud. Ibrahim bin Adham, Rasul Juhad, pemimpinnya para manusia-manusia yang zuhud. Beliau berkata, "Lau ya'lamul muluk," kalau seandainya para raja-raja ini tahu, wa abnaul muluk, kalau pangeran-pangeran, anak-anaknya raja ini mengerti, manahnu fihi, apa yang kita rasakan, apa yang kami rasakan, la jaladuna alaihi bisuyuf, mereka akan kuliti kita, mereka akan cambuk kami, mereka akan memukul kita dengan pedang untuk merebut rasa nikmat itu. Mereka nggak punya, mereka nggak merasakan nikmat ini. Kalau seandainya tahu, kata Ibrahim bin Adham, dirampas kenikmatan ini, walaupun dengan menggunakan pedang, walaupun dengan menggunakan cemeti. Ni'mah ukhuwah al-imaniyah al-islam. Yang ketiga, ini dan duhur jam berapa menit lagi? 29, setengah jam, nggak cukup kajian kita. Nah, lanjut sampai jam 1 insyaallah. Yang ketiga, fi dhilli 'arsyir rahmani yaumal qiyamah. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, persahabatan dengan teman-teman yang soleh, ini akan mendapatkan naungan Ar-Rahman pada hari kiamat. Pada hari itu kita butuh sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk berteduh. Matahari dekat dengan manusia, kita butuh teduhan. Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Di antaranya ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan naungan pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli arsyihi. Ada 7 orang, 7 amalan, yang 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan di bawah singgasana Allah, di bawah Arsyur Rahman. Di antaranya rajulani tahabba billah, 2 orang berteman karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kumpul di masjid ini, nah, dari sekian kota, dari sekian provinsi karena Allah. Berpisah, jangan hari ini, besok masih ada kajian. Berpisah juga karena Allah. Mudah-mudahan kita masuk pada keutamaan ini. Nah, 2 orang bertemu karena cinta kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini akan mendapatkan apa? Naungan di bawah singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Anda punya hadiah.
Pertanyaan umum, nggak ada syarat. Ada syarat satu. Yang dapat hadiah kemarin nggak boleh ngacu. Berapa malaikat yang membawa dan memikul singgasana Allah Subhanahu wa taala? 70.000. Enggak. Dalilnya apa? Harus ada dalil. 8 kan pasti tahu dalil. Apa? Coba diingat lagi. Jangan ngelihat Ustaz. Apa dalilnya? Tahu dalilnya? Coba murajaat. Wa tahmilu? Tak. Apa? Ya, barakallahu fiik. Dalam surat apa? Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahmilu 'arsyu rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nah, pada hari itu 8 malaikat yang akan memikul singgasana Allah Subhanahu wa taala yang menjunjung arsyur Rahman. Mereka adalah 8 prajurit Allah. Nah, yaitu 8 para malaikat. Pertanyaan kedua. Ya, masih ada. Berapa besarnya malaikat yang menjunjung singgasana Allah Subhanahu wa taala? Masa masuk lagi ke kantong? Nah, bebas umum. Berapa besarnya malaikat yang menjunjung singgasana Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Besar memang, lebih spesifik lagi. Nah, sebelum mana jawab sendiri. Wah, gak enak ini baunya. Nah, Nabi SAW bersabda, adzina li an uhadditsakum, aku diizinkan untuk menyampaikan kepada kalian. Nah, malaikat yang membopong, malaikat yang menjunjung singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala, ma baina atikihi ila syahmati udhunaihi, antara daun telinga sampai pundaknya masiratu 700 sana, sejauh perjalanan 700 tahun. Satu malaikat pembawa arsyur Rahman dari daun telinga sampai apa? Pundaknya. Zaman dulu tidak ada kilometer. Jarak menggunakan waktu. Perjalanan Anda 700 tahun non-stop. Bayangkan 700 tahun kita berjalan, berapa juta kilo. Itu baru dari telinga ke pundaknya. Dan ars yang membawa berapa? Dan ars yang membawa berapa? 8. Maka dari sini ikhwani hafizakumullah, ars a'zamu makhluki khilqatan, adalah makhluk terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Singgasananya. Kursi yang selalu kita baca, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursinya Allah
seluas langit dan bumi. Dan antum tahu kursi itu apa? Mawdhi'u al-qadamain, letak dua kakinya Allah, itu kursi. Kursi dua kakinya, letak dua kakinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mawdhi'u al-qadamain, besarnya berapa kursi ini? Seluas langit dan bumi. Antum tahu langit berapa lapis? Berapa lapis? 7 lapis. Antara satu langit dengan langit yang ada di atasnya masiratu 500 'am dalam hadis Nabi SAW, perjalanan masuk 500 tahun. Langit pertama ke langit yang kedua 500 tahun, langit kedua ke langit yang ketiga 500 tahun, ketiga keempat 500 tahun, terus seperti itu. Betapa luasnya langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kursi sebesar langit dan bumi. Dan kursi kalau dibandingkan dengan arsy, kahilqatin min hadid, dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya silsilah hadis as-sahihah dan al-ulu, mukhtasar al-ulu. Perbandingan kursi dengan singgasana Allah subhanahu kahilqatin min hadid, seperti cincin dari besi ulqiyat fi ardhin falat, yang diletakkan di padang pasir. Allahu akbar. Kursi yang seluas langit dan bumi ini tadi dibandingkan dengan arsyur rahman seperti cincin yang diletakkan di padang pasir. Nah, ini perbedaan antara singgasana Allah subhanahu wa ta'ala dan kursinya. Para ulama mereka menyebutkan diantaranya Ibnul Izz al-Hanafi, arsy itu seperti ranjang yang punya tiang-tiang yang dipikul oleh malaikat. Nah, kalau arsy besarnya seperti itu, ikhwani hafizakumullah barakallahu fikum, bagaimana dengan pemiliknya jalla fi'ula, jalla fi'ula. Nah, di antara manusia-manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala akan naungi di bawah singgasana yang sangat besar ini, manusia yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, untuk tercipta persaudaraan yang baik, persaudaraan yang harmonis, maka masing-masing di antara kita harus memberikan persaudaraan ini haknya. Oleh sebab itu para ulama mereka menjelaskan hukukul ukhuwah, supaya kita bisa maksimal. Para ulama mereka menyebutkan ada beberapa hak-hak ukhuwah. Hak-hak ukhuwah sebetulnya banyak, tapi dalam majelis ini kita akan sampaikan 3 saja. Hak yang pertama, adamu dzikri uyubihi fi ghaibatihi wa hadratihi. Jangan bermudah-mudahan menyebutkan aib saudaranya, baik ketika temannya itu ada maupun gak ada. Adamu dzikri uyubihi, jangan gampang buka aib. Yang kompak. Fal-karimu yadhkuru fi nafsihi mahasin akhihi. Orang mulia menyebutkan pada dirinya kebaikan saudaranya. Fal-karim yadhkur fi nafsihi mahasin akhihi. Orang yang baik akan menyebutkan
pada dirinya, keutamaan temannya, keutamaan saudaranya. Wa yaqbalu minhu al-'udhr. Kalau dia ada uzur diterima, dia punya alasan kok, legowo, nggak banyak ngersulo. Apa ini bahasa ngersulo ini? Pokoknya itulah. Dia menerima uzur, wa yuhsin bihi dzan, senantiasa baik sangka, husnudzon kepada saudaranya. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian dari prasangka dan prasangka, fa innahu akdzabul hadits." Banyak prasangka adalah pembicaraan yang dusta. Paling dustanya ucapan adalah banyaknya dugaan dan dugaan, prasangka dan prasangka. Apalagi Nabi SAW pernah memberikan kepada kita peringatan, la yastur abdun abdan fid dunya. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, illa satarahu Allahu yaumal qiyamah, melainkan Allah SWT akan tutupi dia. Al jaza' bil mithl, balasan sesuai dengan perbuatan. Seorang hamba menutupi kejelekan saudaranya di dunia, Allah SWT akan tutupi kejelekannya di akhirat. Allah akan ampuni, Allah SWT akan maafkan. Maka dari sini, la yajuzu laka an tafsiya lahu sirran. Jangan, nggak boleh, haram, dilarang untuk membocorkan rahasia, karena rahasia amanah. Datang saudara kita, ya akhi, syuf, anak terjadi percekcokan di rumah tangga anak. Lu kenapa? Anak nikah nggak pakai izin sama istri. Terus gimana sekarang? Dibukakan baju penuh dengan gigitan. Masya Allah. Nah, kamu digigit, diem, saya tahan. Karena saya cinta sama istriku. Masya Allah. Dirahasiakan. Nah, kalau diceritakan pun juga rasanya enak ya. Masya Allah. Nah, nggak malah kapok, rasake. Maka la yajuz an tufsiya lahu sirran, ada rahasia-rahasia, terlebih lagi dalam urusan-urusan yang betul-betul berhubungan dengan kekurangan, aib, jangan dibongkar, jangan disibak. Au tadhkuru lahu aiban wa tadhkuruhu bima yakra, atau engkau sebut perkara-perkara yang dia tidak sukai, dijaga. Fa idza ra'a fihi aiban 'alaihi an yuqaddimu lahu nasihat. Tapi kalau memang temannya ini melihat ada kekurangan pada kawannya, ada aib pada dirinya, qaddim lahu nasihat, berikan nasihat. Tanda kita cinta, tidak membiarkan dia di atas keburukan. Ditegur baik-baik, sopan, santun, dinasehati. Nah, biadabin walutuh, nasihat penuh dengan sopan santun, ada lemah lembut. Wa fi khalwa, tarik tangannya berdua-dua saja, dari hati ke hati, empat mata. Fahada min adabin nushi lil muslim, ini adalah cara memberikan nasihat kepada seorang muslim. Enggak malah semakin jadi saudaranya ditajasusi, enggak malah nyari. Nah, apa tajasus?
Al-bahthu 'anil awrati, cari aurat-auratnya, wal ma'aib, aib-aibnya dia, wa kashfu ma satarahu nas, dan dia berusaha untuk membongkar apa yang sudah disimpan, apa yang sudah ditutupi oleh dirinya, bahkan manusia enggak tahu, berusaha kali. At-taftish an bawatinil umur, mengorek-orek berita, memeriksa, memancing, meneliti perkara-perkara yang tersembunyi. Ini jaraimul ukhuwah, kejahatan ukhuwah. Tajassus, mata-mata. Nah, dia mati tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, nguping pembicaraan, cari-cari sesuatu yang disembunyikan dari orang lain. Wala tajassasu, Nabi SAW bersabda, jangan suka tajassus. Haram hukumnya, larangan dari Nabi SAW. Wala tahasadu, jangan kalian iri karena popularitas seorang dai. Nampak dai itu ikhlas, banyak orang senang, ngisi kajian, datang banyak manusia, hasad. Saya harus di atas dia. Dia pengen semua di bawahnya, harus mengikuti petuahnya, harus di bawah komando dia. Wala tahasadu, jangan iri. Wala tadabaru, jangan kalian membelakangi. Wala tabaghadu, jangan kalian saling dengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Jangan jadikan tajassus sebagai program. Jangan jadikan provokasi sebagai sekedul kita. Tajassus, provokasi disusun secara sistematis, rapi, mendata kesalahan, mengangkat masalah yang sudah-sudah. Sudah sekian tahun yang lalu, bahkan pelakunya sudah lupa. Dia bisa tahu hari, tanggal, tahun. Luar biasa ini. Bakat jadi enggak, lebih lagi. Bakat jadi apa? Lah, sekretaris. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk dijadikan alat menjatuhkan saudaranya, terus diintai, dicatat. Hei, sini. Kalau kamu mau menegur seorang lah, kalau kamu mau menegur fulan, nah, SMS saja, jangan telepon. Kenapa? Hah? Menegur orang dailah, jangan telepon, SMS saja, biar ada bukti digital. Nanti itu akan dibuat sebagai database elektronik. Ini lulusan ITB Bandung. Nah, Nasallallahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58,
walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang suka menyakiti kaum mukminin, kaum mukminat, bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu, maka mereka telah memikul buhdanan, kedustaan, kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Kira-kira ayu idza, gangguan apa yang lebih besar, gangguan apa yang lebih membahayakan, melainkan tadabbur auratin nas, cari-cari kesalahan manusia. Gangguan apa lagi yang lebih besar daripada mencari-cari aib kekurangan saudaranya? Wal ba'di an masawihim, dia senantiasa teliti keburukan-keburukan dia. Wa tajassus alaih, mata dan mata. Wa izhar ma satarahu Allah, untuk menampakkan apa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala min dzunubihim, dari dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah berkata, at-tajassus adiyah, mata-matai ini adalah gangguan, sesuai dengan firman yang kita baca tadi. Wa yuaddi ilal baghdha, sifat ini tajassus, memata-matai, akan membawa kepada kebencian dan permusuhan. Al-baghdha wal adawah, biangnya perpecahan, permusuhan dan kebencian. Wa yuaddi ila taklifil insan, dan mengantarkan kepada membebani dirinya sendiri malam yalzamu, yang mestinya nggak harus dia perbuat. Ada apa membebani dirimu sendiri dengan perkara-perkara yang nggak wajib, yang nggak penting, nggak perlu sok-sokan. Syariat ini luas, jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan membebani dirimu perkara-perkara yang enggak ada manfaatnya. Fa innaka tajid al-mutajassis, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, engkau akan mendapati al-mutajassis, pelaku ini yang suka mata-matai, memata-matai, intel ini. Jangan intel ya bahasanya. Intel tugas pemerintah, tugas mereka. Mata-matailah, jangan pakai bahasa kita. Fa innaka tajid al-mutajassis, Anda akan mendapati orang yang memata-matai ini. Wal iyadzu billah, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Marrahuna marrah, kadang di sana, kadang di sini. Kurang terus. Wa marra yanzuru ila hadza wa marra yanzuru ila hadza, kadang mengamati yang itu, kadang meneliti yang ini. Faqad at'aba nafsa, kata Ibnu Utsaimin, dia telah memberatkan dirinya sendiri fi adiyati ibadillah, di dalam mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kirim utusan satu daerah, tanam di sana satu satelit, nah, wis diustadkan, dinaikkan kepalanya. Nah, satu utusan daerah apa? Nah, operasinya, operasi spionasi. Jadi apa? Spion. Alhamdulillah. Jadi mata-mata pendataan aib di pondok ini, madrasah itu, sensus rangkuman, rekam secara diam-diam, kalam, ucapan, pembicaraan ustadz, jadikan sebagai target. Antum jangan terang-terangan kalau merekam.
bisa letakkan alat rekam antum di tas saku atau di jubah, saku jubah, dan sampai kelihatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun." Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum dan mereka enggak suka pembicaraan itu diintai, pembicaraan itu didengar oleh dirinya, subba bi udhunihil anaq yaumal qiyamah, akan Allah subhanahu wa ta'ala subba, kan Allah subhanahu wa ta'ala jatuhkan, alirkan ke telinganya al-anak ay al-mudhab. Nah, ar-rasas al-mudhab, tembaga yang dipanaskan sampai cair. Manusia yang berusaha untuk memperdengarkan pembicaraan orang lain dan orang itu nggak suka kalau dia mata-matai, dia teliti, dia kuping, Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan mengucurkan di telinganya tembaga yang dipanaskan sampai cair. Ironisnya, ikhwani hafizahumullah barakallahu fikum, setelah ada rekaman dilakukan bahthul masail, kayak resis, bahthul masail, penggalian permasalahan atas kekurangan pondok ini, pondok itu, dalam majalis khoso, pertemuan-pertemuan khusus. Ini nanti akan dijadikan sebagai materi celaan untuk menjatuhkan, dijadikan sebagai bahan untuk merendahkan, dijadikan sebagai alat untuk menghinakan. Tambahan ukhuwah Islamiyah, tambahan ukhuwah imaniyah. Yang seperti ini ikhwani hafizahumullah, syaitan. Antum tahu syaitan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan apa? Al-ins. Ini syaitan dari kalangan manusia. Karena syaitan tidak akan tenang sampai ia bisa merusak ikatan ukhuwah. Dia akan berusaha untuk memporak-porandakan sendi ukhuwah ini. Mereka ingin melihat masyarakat yang tadinya saling lemah lembut, tolong menolong, ta'awun 'alal birri wat taqwa di antara sesama mereka, menjadi cerai-berai, menjadi terpecah belah. Syaitan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, la tufattishu an awratil muslimin, jangan memeriksa rahasia muslim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tufattishu an awratil muslimin, jangan memeriksa rahasia kaum muslimin. Wala tattabi'uha, jangan cari-cari juga. Watrukul muslim ala hali, tinggalkan mereka apa adanya, sudah biarkan. Utruku ala hali, biarkan dia. Wasta'milu at-taghaful, ini masya Allah adab yang sangat tinggi. Taghaful, sifat mulia. Ista'milu at-taghaful, lupakan kesalahan-kesalahan mereka. An ahwalihi allati idza fattashta dhahara minha madha yanbaghi, lupakan kesalahan-kesalahan mereka, karena jika dicari akan terjadi hal buruk yang seharusnya tidak terjadi. Adem ayem, rukun, nyaman, akhirnya muncul fitnah. A'udzubillah. Satu. Hak yang kedua berkaitan dengan yang pertama, hifdzul lisan, jaga lisan. Hifdzul lisan ni'matun nastakhdimuha fi ta'atillah.
Lisan ini nikmat kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat besar ini lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Yang beriman kepada Allah hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Tidak bisa berkata baik, sudah tutup mulutmu. Nah, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian berbicara perkara-perkara yang kamu tidak punya dasar, yang kamu tidak punya ilmu padanya. Inna sam'a wal basara wal fuada, pendengaran, penglihatan, hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi lahma saghira, ini daging yang kecil ini. Nah, daging tak bertulang terkadang bisa sampai membuat pertempuran, terjatuhnya korban jiwa, terkucurnya darah gara-gara lisan. Wa dumiratil usra, kadang gara-gara lisan hancur rumah tangga, terjadi percekcokan, perceraian, korbannya anak-anak gara-gara lisan. Pihak ketiga, pihak keempat. Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi, Ibnul Qayyim berkata, aysaru harakatil jawari harakatul lisan, gerakan anggota tubuh yang paling ringan apa? Aisaru harakatil jawari, gerakan anggota tubuh yang paling ringan, harakatul lisan, adalah gerakan lisan. Wahya adharruha 'alal 'abd, namun kata Ibnul Qayyim, anggota yang satu ini, yang paling enteng, yang paling ringan tadi, adalah yang paling membahayakan bagi seorang hamba. Kadang lisan penyebab seseorang tersungkur dalam api neraka. Innal 'abda la yatakallam bi kalimah, sabda Nabi SAW, ada seorang hamba berucap dengan suatu perkataan, la yahwi biha balan, dan dia enggak peduli dengan ucapan itu. Alah, masa bodoh, yang penting keluar kata-kata. Yahwi biha finnar, dengan ucapan itu membuat dia terjerumus dalam api neraka. Ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib, yang mana neraka itu luasnya sejauh timur dan barat. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga lisan daripada kehormatan kaum muslimin. Nabi SAW pernah mentahdzir, Nabi SAW pernah memperingatkan, ar-riba 72 baban, riba itu ada 72 bab, riba itu ada 72 pintu. Adnaha, dosa riba yang paling ringan, ityanur rajuli ummah, seperti seseorang menggauli ibunya sendiri, paling keji. Dan ini dosa riba yang paling rendah. Idyanur rajuli ummah, seseorang mendatangi ibunya sendiri, berhubungan dengan ibunya sendiri. Wa arbar riba, dan dosa riba yang paling besar, dosa riba yang paling tinggi, istitalatur rajuli fi irdi akhi, dosa riba yang paling berat adalah penggunjingan seorang laki-laki atas kehormatan saudaranya. Apalagi yang digunjing ahlul ilmi, apalagi yang digunjing pengampu dakwah, apalagi yang digunjing para dai, yang direndahkan kehormatannya asatidzah, istri-istrinya, apalagi yang dijatuhkan, na'udzubillah, sampai kepada level masyayikh, direndahkan kehormatan. Enggak ada kebaikan bagi orang tersebut.
Ya sudah, kalau waktu zuhur ya selesai, stop gitu. Baik, pada zuhur waktunya perut. Nah, baik, ini dua hukukul ikhwah yang penting untuk kita jaga. Yang pertama apa tadi? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjaga lisan. Kemudian keutamaan ukhuwah imani, ukhuwah manhajiyah yang pertama mendapatkan istri, mendapatkan apa? Cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mendapatkan manisnya iman, ta'mul iman. Yang ketiga mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaudaraan kita dan antum, pertemuan kita di tempat ini mendatangkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ikatan ini sebagai satu pahala, dan kita berharap kita semuanya dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga karena kecintaan kita kepada antum, karena Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita karena Allah, perpisahan kita karena Allah Azza wa Jalla. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.